Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya saya minta maaf karena hari ini saya menyampaikan materi perkuliahan saya via video terkait dengan mata kuliah hukum penitensir dan hukum kesehatan. Melanjutkan daripada materi yang kemarin minggu lalu, kalau tidak salah saya sempat membahas terkait dengan jenis-jenis putusan, jenis-jenis pemidanaan, ya. Jadi di dalam pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa ada dua jenis pidana, ada pidana pokok, ya, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah ada pidana mati, ya. Yang kedua adalah ada pidana penjara, yang ketiga kurungan, keempat denda, dan yang kelima adalah pidana tutupan. Mungkin kalau terkait dengan hukum pidana mati, kalau tidak salah saya sudah menjelaskan yang lalu tentang pidana mati itu, yang mana pada umumnya negara di dunia ini itu cenderung untuk menghilangkan yang namanya pidana mati, ya. Karena kenapa? Ya, berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia, yang mana di dalam hak asasi manusia itu terdapat hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Jadi di negara kita ini sifatnya kontroversi, masih diperdebatkan terkait dengan pidana mati itu. Apakah harus dipertahankan atau justru di sisi lain harus melindungi hak hidup daripada warga negara atau masyarakat. Akan tetapi beberapa hasil diskusi mengatakan bahwa beberapa pakar mengatakan bahwa di Indonesia memang harus dipertahankan yang namanya pidana mati, oleh karena negara kita ini masih banyak pelaku-pelaku kejahatan yang sifatnya berat, ya. Misalnya pidana delik terorisme, delik pengedaran narkoba, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya. Itu adalah delik-delik yang seharusnya mendapatkan hukuman pidana mati, karena oleh beberapa pakar hukum dianggap bahwa itu adalah sebuah hukuman yang setimpal terkait dengan perbuatannya, deliknya, ya, maka harus dipidana mati karena memiliki dampak yang sangat besar. Coba kita melihat terorisme itu, terorisme yang pernah terjadi di Bali, ya, satu kali bom yang diledakkan oleh Amrozi dan Imam Samudra itu memusnahkan dan mematikan kurang lebih 200 warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di sana, ya.
Jadi pemerintah mengatakan bahwa daripada 200 orang daripada banyak orang yang meninggal, lebih baik satu orang saja yang diberikan hukuman mati ya. Kemudian pengedaran narkoba. Pengedar narkoba ini boleh dikata delik juga yang sifatnya berat ya, harus juga diberikan pidana mati karena memiliki dampak yang luas ya. Kita pun tidak menginginkan generasi muda dipimpin oleh generasi yang bermental narkotika ya dan psikotropika. Oleh karena itu ya harus mendapatkan hukuman yang berat, yaitu pidana mati. Contoh misalnya yang pernah dijatuhkan kepada Freddy Budiman karena Freddy dianggap melakukan pengedaran narkoba yang sifatnya besar di lingkungan internasional seperti itu. Kemudian pembunuhan berencana, yaitu juga sifatnya berat. Oleh karena itu harus mendapatkan sanksi yang boleh dikata setimpal, harus dipidana mati. Kemudian yang kedua, hukuman atau pidana penjara. Ya, pidana penjara itu paling lama 20 tahun dan paling singkat 1 hari. Ya, ada juga pidana penjara seumur hidup. Ya, pidana penjara seumur hidup itu ya ada 3 teori yang diungkap. Teori pertama itu dikatakan bahwa pidana seumur hidup itu berapa umur kita ketika kita melakukan sebuah delik, ya segitu juga hukuman yang harus didapatkan. Kemudian yang kedua, ada teori mengatakan bahwa pidana seumur hidup itu adalah 20 tahun. Teori ketiga mengatakan bahwa pidana seumur hidup itu adalah sampai meninggal di dalam penjara. Maka teori yang digunakan saat ini oleh praktisi adalah teori yang ketiga, yaitu sampai meninggal di dalam penjara. Itulah yang disebut sebagai pidana seumur hidup. Ya, pidana seumur hidup yang digunakan oleh beberapa pakar dan implementasinya seperti itu. Kemudian ada juga pidana kurungan. Ya, setelah pidana penjara itu ada pidana kurungan. Pidana kurungan itu paling lama 1 tahun dan paling singkat 1 hari. Ya, mungkin ada yang bertanya apa yang membedakan pidana kurungan 1 hari dengan pidana penjara satu hari juga. Itu yang membedakan adalah berat atau ringannya daripada pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena pekerjaan dan beban pekerjaan yang dibebankan kepadanya itu terkadang berat ringannya itu dilihat dari bagaimana dia melaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena juga narapidana atau warga binaan yang ada di dalam lapas itu diberikan pekerjaan yang apakah dia bekerja di dalam lapas atau bekerja di luar lapas. Kalau misalnya dia pidana kurungan, biasanya dipekerjakan di luar lembaga pemasyarakatan misalnya. Bisa saja seperti itu. Ada teori mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan, biasa ada pertanyaan kenapa harus dipekerjakan kenapa boleh dipekerjakan di luar lapas? Karena pidananya, deliknya ringan. Ya, tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan lain sebagainya. Kalau pidana penjara, ya boleh dianggap dia melakukan sebuah kejahatan sehingga sekalipun dia di dalam tidak boleh dipekerjakan di luar lembaga pemasyarakatan. Ya, kemudian pidana denda. Pidana denda ini biasanya sifatnya subsidiar. Subsidiar itu pengganti daripada kurungan dengan denda. Biasanya ketika misalnya denda tidak dapat dijalani oleh terpidana, maka diganti dengan pidana kurungan. Biasa misalnya ada referensi yang pernah saya dapat, misalnya ada nominal-nominal tertentu
itu denda akan diganti dengan pidana kurungan. Misalnya denda 50 juta ya biasa diganti dengan pidana kurungan, apakah itu 5 bulan atau 6 bulan dan lain sebagainya. Itu ada aturan-aturan tersendiri terkait dengan itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu untuk kesempatan ini. Insyaallah nanti disimak baik-baik, nanti absen saja di grup. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya ada kegiatan untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.